Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kepada prediksi soal CAT Polbangtan PP tahun 2024 pada materi kewirausahaan. Nanti seperti biasa teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya dan kita akan bahas soalnya. Kita akan masuk ke soal nomor 1. Segmentasi pasar adalah aktivitas membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Menurut pendapat dari, kita akan lihat A. Swasta dan Handoko. Oke, jadi kalau menurut swasta dan Handoko, inti dari segmentasi pasar ini adalah tercapainya suatu kegiatan pemasaran melalui sistem marketing mix. Kemudian kalau Pride dan Farrell itu menjelaskan bahwa segmentasi pasar itu berpengaruh terhadap kesamaan perilaku pembeli. Nah, sedangkan yang C, yaitu Saladin, segmentasi pasar itu berarti aktivitas membagi pasar yang sebelumnya heterogen menjadi pasar yang bersifat homogen. Jadi yang tepat, nomor 1 jawabannya adalah yang C, Saladin. Kita lanjut soal nomor 2. Yang termasuk dari syarat-syarat segmentasi pasar. Oke, syarat-syarat segmentasi pasar kita akan lihat. 1. Harus dapat diukur. Ya, ini benar teman. Harus dapat diukur. Kemudian tidak dapat dilaksanakan. Ini salah ya atau kurang tepat. Yang ketiga harus dapat dicapai. Yang keempat harus cukup luas. Maka yang tepat jawabannya adalah yang mana? Syarat segmentasi pasar 1, 3, dan 4. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu usaha yang dilakukan marketing atau pemasar untuk memengaruhi orang atau pihak lain supaya tertarik dan melakukan pembelian barang dan jasa disebut, di sini ada kata kuncinya adalah marketing atau pemasaran, teman-teman. Oke, jawabannya mana? Distribusi ini kan penyaluran ya, menyalurkan barang. Kalau promosi ini, nah jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah yang B, promosi. Kenapa kok yang B? Dikarenakan promosi itu tidak hanya sebatas kita memberikan diskon atau memberikan potongan harga, tetapi promosi juga lebih ke arah kegiatan untuk memberikan informasi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Fungsi dan tujuan dari kegiatan promosi. Nah, ini dia fungsi tujuan promosi yang dilakukan oleh marketing mix. Oleh marketing ya. Yang A adalah memberikan informasi, yang B memberi potongan harga, yang C menjelekkan produk lain, yang D menyalurkan produk, dan yang E membagi pasar. Oke, jadi sudah tepat tadi kan dikatakan bahwa promosi ini adalah yang mana? Yang A, memberikan informasi. Soal nomor 5, berikut ini yang bukan ya, yang bukan termasuk orientasi pada aspek pemasaran wirausaha. Oke, yang mana teman-teman yang bukan? Orientasi produk, ini juga berhubungan. Orientasi penjualan, konsumen, pemasaran. Yang bukan adalah orientasi bersama. Soal nomor 6, berikut ini yang bukan. Strategi jitu dalam kegiatan promosi. Yang A, menggunakan media sosial. Yang kita lihat dulu di sini kata kuncinya adalah yang bukan ya. Oke, yang A adalah menggunakan media sosial. Ini benar, mengadakan promo produk. Nah, ini memboikot produk lain, ini tidak benar ya teman-teman. Jadi langsung saja yang C jawabannya. Ya, kita ke soal nomor 7. Berikut ini yang bukan termasuk lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro ini artinya yang dekat dengan kita teman-teman, yang dekat dengan pemasaran, kegiatan pemasaran. Yang mana? Yang A adalah konsumen, benar sekali. Kemudian yang B adalah pegawai, supplier, ini bisa supplier barang atau supplier pasokan bahan baku. Kemudian yang D adalah media. Nah, media ini juga bisa digunakan untuk sarana promosi. Jadi ini yang bukan, maka yang mana? Yang E, aspek ekonomi. Soal nomor 8, berikut ini kelebihan radio sebagai alat promosi produk. Yang A menjangkau semua kalangan, yang B sulit diterapkan, yang C biayanya tinggi, yang D visual dinamis, yang E biaya produksi mahal. Nah, yang tepat yang mana? Yang A menjangkau semua kalangan.
9, berikut ini yang bukan termasuk ke dalam bauran pemasaran marketing mix. Yang bukan marketing mix. Teman-teman harus tahu marketing mix ini ada 4P dan ada 7P. Nah, 4P ini itu adalah promotion, product, kemudian ada price, dan juga place atau tempat. Nah, nanti ditambah dengan 7P. Konsumen ini termasuk 7P, yaitu people. Produk ini produk, benar. Harga ini price. Distribusi ini kurang tepat. Promosi promotion. Jadi yang tepat yang mana? Yang bukan jadi yang D. Distribusi. Kita lanjut soal nomor 10. Upaya dari suatu usaha untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial atau diinginkan disebut sebagai. Yang tepat yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang di sini bukan yang tapi teman-teman di sini harus paham dulu. Ini dia membedakan ya. Jadi ada kata kunci membedakan. Jadi yang mana? Pemasaran, distribusi, diferensiasi. Yang C. Diferensiasi dari kata different. Different itu atau berbeda, different. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Wirausahawan hendaknya mampu menjelaskan secara rinci, rinci, jelas, dapat mengenali produk buatannya, termasuk kemampuan yang harus dimiliki wirausahawan dalam paparan. Kalau di sini ada kata kunci menjelaskan, jadi sudah tepat jawabannya yang mana? Paparan deskriptif naratif. Jadi yang tepat yang A. Kemudian soal nomor 12. Segmentasi pasar yang bersifat semua program pemasaran dapat disusun dan dilaksanakan secara maksimal, efektif, dan efisien. Disebut. Oke, jadi di sini artinya adalah terukur ya, karena dilaksanakan secara maksimal, efisien, dan efektif. Kemudian yang terukur yang mana? Nah, ini arti yang terukur adalah yang A, measurable. Kalau yang B, accessibility, itu mudah dijangkau. Kalau substansial ini berarti luas. Kita lanjut ke soal nomor 13. Suatu pola aktivitas perencanaan pemasaran. Ya. Kemudian di sini secara efektif dan efisien disebut, ya sudah jelas, strategi pemasaran. Karena apa? Perencanaan pemasaran. Kita lanjut soal nomor 14. Salah satu penyebab kegagalan usaha antara lain tidak melakukan usaha ilegal. Oke, memiliki strategi pemasaran yang handal. Nah, produk yang dihasilkan dari peluang usaha tidak melalui uji pasar. Yang C. Kenapa yang C benar? Karena memang rata-rata gagalnya sebuah usaha itu tidak melakukan survei pasar terlebih dahulu. Jadi harus mengetahui dulu kebutuhan barang yang diperlukan oleh konsumen. Jadi bukan hanya memproduksi barang yang kita inginkan, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan pasar, teman-teman. Soal terakhir, berikut ini ciri peluang usaha yang potensial. Kecuali ya, usahanya bertahan lama, bukan ambisi pribadi, tidak menghabiskan modal, usaha mempunyai nilai jual. Yang E, usahanya bersifat musiman. Oke, demikian pembahasan singkat soal kewirausahaan. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.